Selamat pagi, salam sehat, senantiasa tetap semangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul kemegahan kita di dalam Tuhan. Nah, kemegahan itu kalau saya buka di kamus ya, artinya sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar. Ya. Kalau itu diturunkan, ya tentu artinya sesuatu yang dapat dibanggakan atau sesuatu yang layak diterima dengan sukacita. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, tentu kalau pandangan bagi orang pada umumnya, kemegahan ini adalah sesuatu yang sifatnya kasat mata atau sesuatu yang materi, kemudian itu menjadikan responnya sukacita, ya. Responnya bangga, ya. Responnya menjadi senang karena sesuatu yang ada di dalam dirinya. Nah, apa itu? Ya, bisa harta, keindahan diri, kesuksesan dalam karir, keluarga yang luar biasa, kehidupan yang terhormat, dan lain sebagainya. Nah, memang tergantung siapa yang menerimanya, gitu ya. Tetapi kondisi seperti ini tentu berpotensi untuk melahirkan satu kesombongan. Artinya di dalam dirinya merasa bahwa levelnya berbeda, ya, sehingga dia menjadi tinggi hati, ya, menjadi sesuatu yang berbeda dari orang yang lain dan dia layak untuk dibedakan, ya. Nah, tetapi bagi kehidupan orang percaya, ya, berdasarkan firman Tuhan, ternyata kemegahannya adalah kebalikan dari pandangan dunia ini. Ya tentu pandangan ini tidak lazim atau bahkan Paulus ngomong bahwa itu kebodohan bagi dunia. Karena dari firman Tuhan tersebut menyebut bahwa kemegahan orang percaya itu diarahkan pada satu kehidupan batiniah, kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Kehidupan yang arahnya adalah menuju pribadinya Tuhan. Nah, apa yang menjadi kemegahan orang percaya berdasarkan firman Tuhan? Yang pertama, firman Tuhan di 1 Korintus 1 ayat 31, kemegahan itu karena kita di dalam Tuhan. Ya. Barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya, artinya Bapak Ibu Saudara bahwa yang menjadi sukacita kita, yang menjadi sesuatu yang menyenangkan dalam kehidupan kita, karena kita dipanggil Tuhan, tinggal dalam anugerah-Nya, dan kita ada di dalam Dia. Nah, artinya apa? Menjadi orang Kristen itu sudah merupakan seseorang memiliki sukacita sejati. Menjadi mengikut Tuhan Yesus itu sesungguhnya sukacita sejati kita di dalam Tuhan. Itu harus dibangun dengan kesadaran penuh bahwa dipanggil untuk menjadi orang percaya, sukacitanya itu didasarkan karena kita mengikut Tuhan. Ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, firman Tuhan mengatakan bahwa kemegahan kita itu justru di dalam kelemahan-kelemahan kita. Jadi kalau orang lain berbangga karena dia merasa kuat, merasa hebat, merasa tidak perlu ditolong, ya, tidak perlu bergantung pada siapapun, atau kalau dia bergantung kepada satu pribadi yang salah gitu ya. Tapi justru kemegahan kita karena kita hanya bergantung kepada Tuhan. Kita tidak mampu dengan
kemampuan kita sendiri, ya, dengan kekuatan kita sendiri. Justru kelemahan itu seringkali menunjukkan kita harus semakin melekat di dalam Dia. Ya. Di 2 Korintus 12 ayat 9, karena itu aku lebih suka bermegah tentang kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Seringkali kita diajar untuk rendah hati, untuk bergantung penuh kepada Tuhan, justru ketika Tuhan memaparkan bahwa siapa kita sesungguhnya, bahwa kita adalah tidak siapa-siapa, tidak memiliki kekuatan, sehingga kita harus bergantung kepada Dia. Ya, prinsipnya barangkali untuk apa kita kuat hebat di hadapan manusia, kalau justru kita jauh dan tidak dikenal Tuhan. Tapi lebih baik kita bagi pandangan orang tidak siapa-siapa, tetapi kita senantiasa mengalami Tuhan senantiasa. Ya. Yang ketiga, kemegahan dalam salib Kristus. Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ya. Jadi saudara-saudara, bahwa salib Tuhan itu menjadikan kita menjadi kekasih sejatinya Tuhan. Ya. Karena salib yang dia sudah ambil, ya, penderitaan yang dia sudah pikul, maka kita diberikan kuasa untuk menjalani kehidupan ini tidak sama dengan dunia ini. Ya, mengapa kita berbeda? Karena Tuhan sudah menderita bagi saya, salibnya diajarkan bagi saya, dan oleh salib itu saya berani berbeda dengan dunia ini. Ya. Jadi yang ketiga, kemegahan karena salib Kristus. Yang keempat, kemegahan di dalam pengharapan. Ya, Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, pemahaman firman ini memberikan satu spirit, the new spirit, ya, motivasi yang baru, semangat yang baru, karena hidup kita memiliki harapan. Karena masa depan kita pasti menerima kemuliaan Allah. Kenapa orang hidupnya ngelokro? Kenapa orang hidupnya seolah-olah kalau motor itu bensinnya habis, ya, hidupnya tidak semangat karena dia menyadari masa depannya tidak punya sesuatu yang baik, masa depannya suram. Tetapi anak-anak Tuhan memiliki motivasi yang baru, semangat yang baru, terus bekerja bagi Tuhan. Karena di depan kita tersedia kemuliaan yang pasti kita terima ketika kita tetap ada di dalam panggilan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Yang kelima, kemegahan dalam pencobaan. Ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi yang luar biasa di sini Bapak Ibu Saudara, kita pada saatnya dibiarkan mengalami sesuatu yang tidak membuat kita senang secara daging, ya, membuat kita mengalami sesuatu hal di mana energi kita pada saatnya harus terkuras, ya, ada masalah, ada proses pembentukan yang diizinkan Tuhan. Tetapi sesungguhnya kita tahu di Yakobus ini, proses itu merupakan kesempatan untuk kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Allah menghendaki setiap kita dipanggil untuk menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan. Artinya apa? Allah memanggil kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 29. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, biarkan
pengertian kita akan firman itu membuat kita tetap semangat melayani Dia. Kita sudah berada pada the right track gitu ya, jalur yang tepat untuk kita mengakhiri semua pertandingan iman itu dengan satu kesepakatan bahwa kita tetap semangat setia mengikut Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.